Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 Maret 2021 bersama Father Ronnie Luni dari Sabah, Malaysia. Selamat mendengarkan. Salam damai dan selamat Prapaskah kepada semua pendengar setia Fresh Juice. Syukur kepada Tuhan kerana kita dapat bersua kembali di musim Prapaskah yang dirahmati ini. Renungan kita pada hari ini diambil daripada Injil Markus bab 12 ayat 28 hingga 34 yang menceritakan tentang hukum yang terutama. Oleh itu, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita dengan hening seketika untuk mendengar dan menerima kabar sukacita Tuhan melalui firman-Nya. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksana jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia adalah perintah Tuhan Yesus yang tidak asing lagi bagi pendengaran kita. Mengasihi Tuhan dan sesama manusia adalah pusat dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perintah ini sesungguhnya juga sudah dituliskan oleh Tuhan di dalam hati setiap manusia. Itu sebabnya manusia selalu akan rindu untuk hidup dalam kasih. Pernahkah saudara-saudari bertanya, perintah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri menjadi perintah kedua? Mengapa Tuhan meletakkan perintah ini sebagai perintah kedua yang terutama selepas perintah pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Adakah memang sudah tidak ada perintah lain? Bahkan Tuhan juga mengatakan bahwa sesiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memiliki hukum Taurat. Mengapa harus kasih? Sebabnya Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita diciptakan menurut gambarannya. Semua ciptaan termasuk kita manusia dilihat sungguh baik dan indah di mata
ya Tuhan. Kasih terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah melalui pengutusan anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya dan dibebaskan daripada hukuman dosa. Jika Tuhan sedemikian telah mengasihi kita, Dia juga ingin setiap manusia juga saling mengasihi. Tuhan tidak ingin ciptaannya saling memusuhi, saling mencemburui, saling membenci, saling melukakan, saling mementingkan diri, dan saling memegahkan diri, karena kita semua sama dan tidak ada perbezaan. Kita semua, termasuk mereka yang belum mengenali Tuhan, mendapat kasih yang sama dari satu sumber yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Saling mengasihi sesungguhnya sudah tertanam dalam diri kita manusia. Namun manusia sulit melakukannya karena sudah dipenuhi oleh dosa. Manusia harus terus-menerus belajar mengasihi, sebab dengan demikianlah manusia memperoleh dua hal. Pertama, memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Kita hanya menemukan kebahagiaan di dalam kasih kepada Tuhan dan tidak di dalam hal-hal lain. Oleh sebab itu, jika kita ingin mendapat penghiburan dan kekuatan di dalam hidup ini, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Kedua, mendapatkan keselamatan. Begitu pentingnya kasih, sehingga Rasul Yohanes mengatakan, sesiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dari ayat ini, kita dapat melihat bahwa untuk mendapatkan keselamatan, maka tidak ada cara lain kecuali mengasihi. Saudara dan saudari yang terkasih, perintah untuk mengasihi kelihatannya mudah ketika kita meluahkannya kepada orang tersayang. Namun kita tidak sadar bahwa mengasihi bukan sekadar dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Secara pribadi, saya merasakan perintah untuk mengasihi amat sukar bagi saya karena seringkali saya juga gagal untuk mentaati perintah ini. Melalui pengalaman hidup saya sendiri, to love who love us bukanlah perkara yang sulit. Tidaklah sukar bagi saya untuk mengasihi orang yang mengasihi saya. Tetapi to love the unloved bukanlah perkara yang mudah. Sungguh tidak mudah mengasihi orang yang saya anggap tidak layak untuk dikasihi. Sepertinya saya sudah terbiasa menerapkan prinsip kasih yang bersyarat. Saya mengasihi orang lain jikalau mereka mengasihi, menghargai, mengakui, dan menerima diri saya. Dengan demikian, secara tidak sadar saya mengembangkan sikap menolak dan membenci orang-orang yang tidak mengasihi diri saya. Terlebih lagi jika orang itu membenci dan memusuhi saya. Mengingat kembali keadaan seperti ini memang sungguh membawa penderitaan dan kehancuran kepada jiwa dan batin saya. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan kelihatannya berbeza dan sukar jika dibandingkan dengan kasih yang diajarkan oleh dunia. Namun jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan telah mengutus penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, agar kita senantiasa diingatkan untuk mengasihi dengan sesungguhnya, karena buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oleh itu, sebagai orang beriman dan pengikut Kristus, maka sudah seharusnya kita berjuang untuk melaksanakan perintahnya yang utama, yaitu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hanya dengan mengasihi, maka kita memperoleh arti hidup, yaitu kebahagiaan di dunia ini, dan pada saatnya nanti kebahagiaan abadi di surga. Saudara sekalian, marilah kita tetap
mengasihi di saat sukar, dan setia mengasihi sampai kesudahannya. Sekian saja renungan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri renungan yang selanjutnya. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice dari Sabah, Malaysia. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 12 Maret 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Father Roni Luni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.